Kualifikasi Piala Asia U17 2023 pelatih UEA nilai Arhan Kakak dan 3 pemain lain bikin perbedaan di skuad timnas U17 Indonesia. Pelatih Uni Emirat Arab U17, Alberto González Cabot menyebut 4 pemain Indonesia yang menurutnya menonjol dalam laga grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 yang digelar Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022. Timnas U17 Indonesia sukses menang 3-2 atas Uni Emirat Arab dalam laga grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 di Stadion Pakansari, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, malam WIB. Garuda Asia unggul 2 gol terlebih dulu lewat gol Nabil Ashura, 19, dan Arhan Kakak, 29. Namun Uni Emirat Arab berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Skor 2-2 untuk kedua tim menjadi hasil paruh babak. Hingga akhirnya di babak kedua, Arhan Kakak mencetak gol keduanya pada laga ini dan memastikan kemenangan timnas U17 Indonesia dengan skor 3-2 atas UEA. Pelatih Uni Emirat Arab, Alberto González Cabot menyatakan perbedaan kecil yang membuat timnya kalah dari Indonesia. Terutama yang terjadi di babak kedua, pelatih asal Spanyol itu mengakui pemainnya tertekan. Ini yang saya bilang 50-50, Indonesia coba untuk memegang bola. Kami juga coba pegang bola, detail kecil yang bikin perbedaan, kata Alberto González Cabot dalam konferensi pers pasca laga yang dihadiri bolasport.com. Tetapi setelah gol dari Indonesia, kami coba bereaksi, tentu saja pemain-pemain ini adalah remaja, mereka dalam fase berkembang. Pemain ini kadang punya tekanan semacam ini ketika ada di pertandingan, dari sisi kami coba untuk menenangkan pemain, tetapi itu sulit, tambahnya. Alberto González Cabot berharap timnya bisa memetik pelajaran dari kekalahan dari Indonesia. Mereka mengerti dan menerima instruksi untuk lebih tenang, tetapi pemain emosional seperti yang kamu bilang, dan beralih ke jadi nervous, ujarnya. Ini hal yang bisa jadi pelajaran dengan pengalaman seperti ini, saya harap pemain belajar sesuatu setelah laga ini, tambahnya. Saat ditanya siapa pemain Indonesia yang tampil baik, Alberto menyebut ada 4 pemain. Sulit ya, memilih pemain terbaik dari Indonesia, karena kedua tim, Indonesia dan UEA, bermain sebagai tim bukan individual, ujarnya. Benar bila pemain Indonesia seperti kaptennya nomor 21, Iqbal Gwijangge, striker nomor 8, Arhan Kakak, nomor 7, Vigo Denis, dan nomor 11, Rizky Afrizal, punya kualitas bagus. Mereka membuat perbedaan, tambahnya. Dengan kemenangan ini, timnas U17 Indonesia berhasil mengumpulkan 6 poin dari 2 laga yang sudah dilakoni. Tim asuhan Bima Sakti juga mengambil alih singgasana klasemen sementara grup B kualifikasi Piala Asia U17 2022, menggeser Uni Emirat Arab. Timnas U17 Indonesia vs UEA kick-off malam ini, Bima soroti kebiasaan buruk lawan. Laga Timnas U17 Indonesia vs Uni Emirat Arab akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor. Kick-off dijadwalkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Timnas U17 Indonesia berhasil meraih kemenangan di laga perdana kualifikasi Piala Asia U17 2023. Arhan Kakak dan kolega melibas Guam dengan skor telak 14-0. Saat ini Timnas U17 Indonesia berada di peringkat kedua klasemen grup B dengan poin 3. Timnas U17 Indonesia tertinggal 3 poin dari UEA yang berada di puncak karena sejauh ini sudah memainkan 2 laga. Menjelang laga ini, Bima Sakti menyoroti kebiasaan buruk pemain dari tim Timur Tengah. Bima Sakti mengatakan pemain Timur Tengah biasanya sering memprovokasi lawan saat di lapangan. Juru taktik berusia 46 tahun itu pun meminta pemainnya untuk tidak terpancing emosi. Mereka selalu memancing pemain, ungkap Bima Sakti dikutip dari Bola Sport, Selasa, tanggal 4 Oktober tahun 2022. Jangan pernah terpancing, tetap fokus ke permainan, ujarnya. Selain provokasi, Bima Sakti juga menyoroti serangan balik UEA. Menurut Bima Sakti, UEA memiliki serangan balik yang sangat baik. Kami pernah kena serangan balik yang begitu cepat. Dan mereka selalu memancing, tutur Bima Sakti. Selain itu, Bima Sakti juga menyebut UEA punya keunggulan di postur para pemain Kuwait. Meski begitu, Bima Sakti mengaku sudah menyiapkan langkah antisipasi akan hal tersebut. Bima Sakti mengaku sudah memberi instruksi khusus kepada para pemain Garuda Asia. Saya sudah sampaikan kepada mereka, pemain, dari awal saat main lawan tim Arab, ujar Bima Sakti.
Mereka punya postur yang tinggi, katanya. Skuad Garuda Asia memulai turnamen ini dengan cukup meyakinkan. Mereka sukses mengalahkan Guam dengan skor akhir 14-0 pada tanggal 3 Oktober lalu. Hasil ini cukup krusial melihat persaingan di papan klasemen yang ketat. Pada laga perdana, Timnas Uni Emirat Arab menang saat berhadapan dengan Guam dengan skor 9-0, tanggal 1 Oktober tahun 2022. Sementara di pertandingan kedua mereka kembali meraih hasil maksimal saat berhadapan dengan Palestina. Pertandingan ini berakhir dengan skor 4-3, di papan klasemen grup B kualifikasi Piala Asia U17 2022, Timnas Uni Emirat Arab ada di puncak klasemen. Mereka mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Timnas Indonesia ada di peringkat kedua, namun, skuad Garuda Nusantara memiliki peluang untuk menjadi pemuncak klasemen jika menang atas UEA. Apalagi, Arhan Kakak DKK memiliki produktivitas gol lebih tajam dengan 14 gol, sementara Uni Emirat Arab memiliki 10 gol. Jelang pertandingan, pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti menegaskan jika pertandingan akan berjalan sengit. Apalagi, lawan mereka pandai dalam memancing emosi lawan, hal ini akan mereka waspadai saat melawan Timnas Uni Emirat Arab.